Apakah Bapak Ibu hanya mengenalkan sidang tesis atau tidak? Apakah Bapak Ibu sudah mengenalkan model-model intervensi atau rekayasa yang lain? Misalnya sekarang ini banyak perguruan tinggi menggunakan tugas akhir tidak berbentuk tesis, tapi berbentuk kriya atau jurnal yang lebih menguntungkan dosennya, karena dosennya tercantum di jurnal itu misalnya. Di kami itu sudah siap misalnya aturan atau regulasi di mana seseorang telah selesai mengerjakan program magister tanpa mengerjakan tesis asal jurnalnya publish di Sinta 2 sebanyak 2. Ya kan, nggak tahu makin gampang atau makin saya tahu lah. Tapi setidaknya itu yang sedang dikerjakan. Setidaknya model ini harus direlasikan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam pengembangan kurikulum. Dari mulai perkuliahan, sidang usulan penelitian, penulisan naskah tesis, kemudian apakah mau menulis jurnal atau tetap mengerjakan tesis. Sementara difasilitasi oleh pendukung, di faktor pendukung yang menyebabkan mereka belajar lebih cepat. Misalnya ada pusat studi, ada kegiatan-kegiatan ilmiah dari para mahasiswa, atau sekali-kali mengajak mahasiswa seminar gitu. Kemudian juga ada akselerasi kerjasama dengan beberapa jurnal nasional, bahkan kalau bisa internasional. Kami sendiri masih menggunakan standar tidak terlalu tinggi. Mahasiswa S2 boleh menggunakan jurnal nasional sebagai syarat untuk menyelesaikan studi. Tidak perlu menggunakan jurnal internasional berorientasi tinggi. Saya kira komponen-komponennya mungkin sudah paham semua dalam penyusunan kurikulum. Values itu mulai dari visi-visi universitas, fakultas, budaya kerja, sampai sumber daya potensial yang dianggap sebagai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Orang selalu berpikir bahwa magister itu punya standar desain OBE, tapi jangan lupa juga bahwa S2-nya UNAN harus berbeda dengan S2-nya UNPAD. Kohortnya apa di sini? Di sini kohortnya adalah misalnya government public relation. Itu adalah kunci utama. Yang di kami tidak ada. Kami nggak berani ngambil PR. Malah kami menawarkan misalnya S2-nya harus kohortnya adalah political science, political communication science, kemudian lingkungan, dan satu lagi itu korporasi, corporate communication. Itu aja. Ada PR tapi kita nggak punya. Satu lagi library science. Makanya di mata kuliahnya ada mata kuliah yang berbasis pada library science. Tapi kalau jumlah mahasiswanya sedikit yang repot itu. Misalnya satu mata kuliah isinya hanya 2 orang. Untuk mengambil library sedikit itu. Termasuk yang mengambil political science sekarang udah nggak laku. Karena sekarang era politik ya. Dan mahasiswa nggak mau mengambil konsentrasi politik. Nggak mau. Maunya korporasi, corporate communication, and marketing. Banyaknya di sana. Akhirnya ya bingung. Satu dosen, satu mahasiswa. Akhirnya mahasiswanya bingung, dosennya bingung. Udahlah, kamu kasih tugas aja, kan nggak beres tuh. OBE-nya nggak tersampai, CP mata kuliahnya nggak tersampaikan. Makanya harus berhati-hati juga kita membangun keunggulan komparatif. Berarti kami belum mampu menunjukkan itu sebagai sebuah keunggulan. Makanya jangan terlalu banyak membuat konsentrasi kalau menurut saya. Kalau tidak dianggap sebagai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Saya yakin ketika Bapak Ibu memutuskan kenapa kohortnya adalah government public relation, kan sudah didiskusikan Bapak Ibu kan? Didiskusikan belum? Sudah dikonsultasikan dengan stakeholder belum? Sudah diketok palu? Sudah ya. Ini luar biasa, nggak ada di tempat lain yang mengambil korporasi, yang mengambil kohortnya government public relation. Kemudian bangun pula scientific values-nya. Scientific values biasanya dibangun dari para dosen dengan talent dan keragaman studies program yang diambil oleh Bapak Ibu. Saya agak curiga dengan Anda, dominan dari Pajajaran. Saya agak curiga. Fotokopi. Dalam pengembangan reputasi akademik dan scientific vision sebenarnya tidak boleh begitu. Yang diusahakan tidak boleh.
Karena seringkali kita ngambil dokter, kenapa ngambil dokter? Karena dekat aja Pak, di Bandung, biar kamu kan bisa bolak-balik Padang, Bandung, Padang, Bandung. Kayak pulang minggu bolak-balik kan dia pesen. Istrinya, suaminya di ITB kan, udah bikin rumah tangga baru di Bandung. Itu katanya sih dalam pengembangan kurikulum scientific vision itu dibangun dari berbagai perspektif pengembangan keilmuan. Ini kejadian juga di Universitas Pasundan. Doktornya 100% empat. Ketika saya cek kurikulumnya sama, kota konflik dari ya. Tapi ya Bapak Ibu kan bisa belajar secara mandiri. Tapi setidaknya kita harus membangun apa yang disebut dengan school thought-nya sendiri. School of thought-nya. School of thought itu bukan sekolah berpikir, tapi paradigma mungkin ya, paradigma modelnya sendiri. Tidak boleh misalnya, tidak boleh. Mungkin disinilah tempat di mana nanti melahirkan school of thought-nya government public relation. Karena cohortnya di sana. Gak usah lagi mahasiswa belajar ke Unpad kalau mau belajar government public relation. Karena di sini adanya. Itulah school of thought. Sama dengan misalnya kalau kita mau belajar teori-teori komunikasi berbasis Frankfurt, krisis, ekritis, kiri, ya sudah ke sana. Kalau mau berbasis misalnya mazhabnya yang lain, belajar ke tempat lain. Jangan sampai kita tidak kelihatan. Kalau kita kan kelihatan ya Pak, mazhab sekeloa, mazhab sekeloa, mazhab gimana interpretif, paradigm, subjektif dan lain-lain. Itu harus kelihatan, harus nampak dalam kultur, dalam scientific theories. Karena itu akan mewarnai proses pengembangan mata kuliah. Sampai pada scientific tradition-nya, kemudian tradisi communication research-nya, dan communication information technology-nya. Itu akan sangat terlihat. Karena ya mau tidak mau itu akan mempengaruhi riset-riset Bapak Ibu. Jangan izinkan mahasiswa misalnya cohortnya government public relation tiba-tiba mereka memahami semiotikanya Bartlett dalam film ini. Nggak boleh gitu. Dilarang gitu, haram. Kalau bisa. Bukan kalau bisa. Memang S1. S1. Ya, S1 itu harus sama juga sih intinya. Saya mengembangkan misalnya manajemen komunikasi. 40% riset mahasiswanya itu semiotika. Yang salah siapa? Kurang ajar pembimbingnya. Kenapa kamu biarkan? Harusnya nggak boleh. Tapi ya gimana ya? Kan kasihan anak orang itu sudah lulus ngomong nggak oke gitu Bapak Ibu. Karena kita dalam rangka membangun reputasi akademis. Tapi ya gimana lah Bapak Ibu sekalian, seringkali kita mendapatkan di antara sekian mahasiswa itu selalu ada outlier kecilan ya. Tidak. Oke, kemudian market user-nya saya nggak tahu di sini mungkin kalau saya bayangkan dari profil yang ada juga tapi profilnya nih nanti saya kritik. Cohortnya adalah government public relation, tapi di situ ada profil misalnya researcher, berarti researchernya bidang government public relation. Ada dosen, ada politisi nggak? Maksudnya ada politisi tuh di situ. Lagi tuh politisi. Tapi maksud saya adalah nanti harus dipetakan misalnya market captive-nya mana? Media industries, consultant, researcher, government, universities, NGO, etc. Itu dipikirkan oleh Bapak Ibu. Kelihatannya di kurikulum itu ada. Ini kita lewati saja challenge-nya. Tapi yang penting adalah kurang lebih kalau diintegrasikan modelnya mungkin seperti ini. Bapak Ibu bisa memetakan values-nya, scientific vision-nya dalam kurikulum seperti tadi misalnya kita mau berkhidmat pada mazhab komunikasi yang mana, sampai misalnya market signalnya mau menangkap market signal yang mana. Dan dari situlah kita baru menyusun yang namanya kompetensi mahasiswa berbasis pada relasi di antara tiga komponen ini. Kemudian juga jangan lupa susun blok subject matter-nya dari kurikulum itu. Memang kita seringkali melompat pada dari bahan kajian itu lompat ke mata kuliah. Tapi sebaiknya ada blok subject matter yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Terserah mau modelnya seperti ini
atau mau pakai modelnya Blanchard itu Bapak Ibu, atau mau menggunakan matrik ruang relasi di antara bahan kajian yang digunakan. Ya kalau kami dulu kan menggunakan ini, misalnya untuk menyusun kurikulum baik S1, S2 maupun S3. Misalnya di blok pertama mata kurikulum kami itu harus ada yang berkaitan dengan communication and planning and design, perencanaan komunikasi, strategi komunikasi, manajemen komunikasi masuk sana. Harus ada berkaitan dengan profession of communication and competencies. Harus berkaitan dengan penguasaan pada teori dan konsep. Harus berkaitan dengan building science and teknologi dan komunikasi. Harus punya blok yang namanya context area, and ini namanya research area. Dan tentu saja masalah etika dan relasi antar manusia. Setidaknya blok-blok ini bukan mata kuliah, tapi blok pengetahuan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa kalau dia di bedah gitu, Ibu sekalian. Otak saya kalau dibedah isinya misalnya communication planning and design, saya hafal dan strategi communicationnya dari siapa, apa tentang profession yang mana gitu, dan seterusnya. Ini harus diletakkan dalam pemahaman dalam pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh Bapak Ibu. Saya yakin dari kurikulum yang lengkap itu pasti sudah bisa disusun. Itu saja untuk sementara. Tapi kalau saya telusuri, Bapak Ibu sekalian, tantangan untuk government public relation saat ini saya olah dari, saya menggunakan tools analitik Bapak Ibu sekalian. Saya menggunakan kata kunci. Saya sekarang lagi seneng-senengnya pakai ISA. ISA itu integrated analitik gitu loh Bapak Ibu. Misalnya saya ambil kata kunci government public relation trend, dia akan kasih yang lagi trend saat ini. Kamu boleh kompilasi. Nah, untuk pengayaan kurikulum government public relation katanya sih, mahasiswa sekarang tuh harus paham dengan integrasi media digital dan teknologi emergent, kemudian analisis dan strategi data, karena pihak-pihak sekarang harus berkaitan dengan device yang mengukur opini publik. Opini publik udah nggak bisa ditawar lagi. Ini farmasi atau masih dua? Masih dua. Oh, yang dua ada nggak? Ada ya. Makanya S2. Ya. Misalnya kita mau mengukur bagaimana sih reputasi kita di saat ini, kita berhadapan dengan device. Kita harus misalnya melakukan survei dan segala macamnya. Kemudian harus dibekali dengan komunikasi visual dan digital storytelling, etika dan hukum media, keterampilan teknis, soft skill dan segala macamnya, communication crisis, sampai misalnya keterlibatan masyarakat dan stakeholder. Ini adalah pengayaan yang harus dilakukan dalam digital public relation, government public relation. Pengembangan kompetensinya setidaknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin nanti bisa didiskusikan. Misalnya kemampuan komunikasi digital pemerintahan, kemudian manajemen dan respon krisis digital, integritas, transparansi dan akuntabilitas digital. Ini CP-nya yang saya analisis. Kemudian engagement dengan stakeholder digital, sampai pada analisis pengukuran dan evaluasi digital. Itu semuanya digital di trend 10 sampai 20 tahun ke depan. Tentu ya mau nggak mau ya Bapak Ibu harus menyiapkan semua keperluan itu. CP-nya kurang lebih seperti ini: memahami berbagai platform, kemampuan merancang, mendesain, kemampuan analitik, dan seterusnya. Nah, ini sekedar sampel saja Bapak Ibu sekalian yang saya olah tadi malam atau kemarin malam gitu ya. Ini jadi kualitatif ini sebenarnya hanya petikan-petikannya saja. Tadinya berupa uraian deskriptif. Nah, kalau dimatrikan kurang lebih seperti ini. Misalnya learning outcome-nya adalah platform atau alat digital PR pemerintahan, menyusun desain kampanye komunikasi digital, pelaksanaan kampanye digital, kemudian deteksi isu krisis real time, respon strategi, bla bla bla, dan seterusnya. Setidaknya ada 5 kompetensi yang harus dimiliki dalam 10 tahun ke depan yang berkaitan dengan
public relation government di era digital. Ini yang saya olah. Misalnya deteksi krisis, etika komunikasi digital, identifikasi stakeholder digital, sampai tools analitik digital. Jadi risetnya sudah berbasis riset tools analitik juga. Anda tahu lah, itulah tawaran dari tools analitik. Saya nggak bikin sendiri, Bapak Ibu sekalian. Bahan kajiannya di kolom kedua dan contoh proyek yang harus diberikan pada mereka adalah ini terlalu deskriptif jadi agak kurang enak dibaca, harusnya dibuat visualisasi. Saya minta visual dia nggak mau. Kamu harus minta ke tools analitik yang lain. Tapi ya oke lah, setidaknya ini memberikan informasi. Oke, sampai misalnya dia juga menawarkan course-nya kurang lebih seperti ini. Dari learning outcome itu bahan kajiannya menjadi desain kampanye, pelaksanaan kampanye, respon strategik untuk komunikasi krisis, manajemen informasi platform digital, komunikasi transparansi, dan sampai kalau kita menawarkan tesis boleh sampai jumlahnya 40 SKS. Dia sendiri yang memetakan. Ini kurang lebih seperti ini. Judul SKS di sini, bahkan saya di sini dan sebagainya. Tentu ini kan belum berubah mata kuliah. Mata kuliahnya boleh Bapak Ibu nanti ya. Saya nggak minta dia sampai ke mata kuliah. Cukup sampai bahan kajian saja. Kurang lebih itu katanya 10 tahun ke depan isu yang berkaitan dengan government public relation di era digital. Kalau mau dikembangkan dalam bentuk kurikulum. Itu aja dulu paparan saya. Diskusi dulu.